Cerdas, literasi, berkarya, berprestasi. Santun, sikap, taat, beribadah, terampil dan berilmu, berakhlak mulia, berdisiplin diri, seayun selangkah majukan sekolah. Sekalipun gelombang menghadang, keras badai kan ku terjang. Terbang tinggi seman papel padang, ku raih bintang di langit terang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi sayyidun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sambah tamujud kanan datang, salam tatunggang kanan banjonan, saratul salam keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramudo pai ka pasar mambali bare. Izinkan kami mengisi acara dari SMA Ampe Bare. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga hari ini kita bisa hadir dalam acara tausiah Jumat pagi di Masjid Baitul Tholibin, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Salawat beriring salam tak lupa pula kita anugerahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yang dihormati Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Kabid PSMA, SMK, SLB, Kabid PGTK, Kabid Sapras, Kacabdin 1 sampai Kacabdin 8, pengawas SMA, SMK, SLB se Sumatera Barat, hadirin undangan yang dirahmati Allah. Kita awali acara kita dengan membacakan basmalah. Tidak ada senandung terindah yang bisa menggugah rasa dan iman kita selain pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Mailida SPDI dengan sari tilawah Ibu Yoneti SAG. Disilakan.
Terjemahan surah Hud ayat 41 sampai 40. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tergoda dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dia Nuh berkata, naiklah kamu semua ke dalam bahtera dengan menyebut asma Allah pada waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung-gunung. Nuh memanggil anaknya, sedang dia berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke bahtera bersama kami. Dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Dr. Andes Barlius MM. Disilakan. Lagi jemaah dan memberikan tausiah di hadapan kita bersama di usul pimpinan dan memberikan sekretaris, para kabin, Pak Balai, Kasih, Kasubah, Musola, Bencana, Perwas, Pengawas, Kepala Sekolah, Sepas, Buka, Provinsi Sekolah yang hadir dan staf dinas pendidikan yang hadir secara luring di Masjid Baitul Mu'min. Kemudian yang hormati secara daring para kasabin dan kepala sekolah Sumatera Barat yang sudah hadir. Alhamdulillah sudah sampai 168. Mudah-mudahan angkat kaki kita, tangan kita ke Masjid Baitul Mu'min dan juga
langkah-langkah kita membuka link Zoom pada pagi hari ini, pagi yang tadi diberikan malam yang kezibar dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan bicara bagus. Baik semuanya, saya hormati, kita bersyukur dan hadir kembali di Masjid Baitul Lebih yang kita cinta ini untuk mengikuti wirid setiap hari Jumat pagi di masjid kita. Kemudian kita berselawat dan salam kepada junjungan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, terima kasih kepada semua 14 yang hari ini sebagai saudara dan yang kami hadiri sebuah guru ini, ya banyak dari semua 14 hadir. Yang mengaji itu adalah guru bahasa Inggris, kata Ustaz namanya bahasa Inggris ya. Ini guru bahasa Inggris bisa mengaji dengan suara yang merdu dengan benar. Mudah-mudahan bacaan ayat suci yang diberikan oleh guru bisa diimbangi dengan pahala yang dibuat oleh Allah Taala Kuasa yang kita mendengarkan, kita diberikan pahala yang besar dari Allah Kuasa. Baik semuanya, judul pada pagi hari ini adalah mulai dari basmalah. Mulai dari basmalah. Mari kita dengarkan, kita ikuti pengajian dari Ustaz Muhammad Yunus. Mudah-mudahan bisa kita ulang, ya, bisa kita pedomani dalam kehidupan kita, ya, untuk malam bisa dipasuh, untuk siang bisa dipatuhi apa yang diberikan oleh Ustaz kita pada pagi hari ini. Dan kemudian kehidupan kita tentu harus kita aktifkan supaya tidak mengganggu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz M. Yunus SAG sekaligus nanti akan memandu doa bersama kita. Kepada Bapak M. Yunus SAG, disilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang menjawab salam aku mudah-mudahan masuk surga. Yang tak menjawab salam aku masuk surga dulu. Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yang sama kita hormati Bapak Sekretaris Dinas, yang sama kita hormati Bapak-Bapak Kabid, yang sama kita hormati Bapak-Bapak para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yang sama kita hormati Bapak-Bapak pengawas atau perwas, Bapak Ibu para kepala sekolah se-Sumatera Barat, Bapak Ibu para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu semua yang berhadir di masjid yang indah dan nyaman ini, masjid yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Masjid Baitul Talibin ini. Kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan kesempatan hidup pada pagi hari ini. Banyak orang-orang yang tinggi jabatannya, banyak uangnya, dihargai, dimuliakan, tapi hari ini dia tidak lagi duduk seperti kita. Boleh jadi hari ini hari terakhir dia menghembuskan nafasnya. Boleh jadi dia sedang berada di ruangan ICU. Boleh jadi juga baru saya dapat kabar semua orang-orang yang dekat dengan dia tidak percaya. Tadi malam masih bercanda, masih ketawa, masih juga duduk bersama. Atau juga ada orang-orang yang memang ditakuti, disegani. Tapi demi Allah, ajal itu tidak ditentukan tuanya kita. Ajal juga tidak ditentukan berapa lama kita sakit. Tapi apabila telah datang masanya, kita akan pergi menghadap Yang Maha Kuasa. Kita sadar Bapak Ibu, sekalipun kita banyak sahabat, kita banyak teman, orang-orang yang dekat dengan kita, dia mengantarkan kita hanya sampai pada gerbang kuburan kita. Kekayaan kita yang banyak, mobil kita yang mahal, tidak akan masuk ke dalam pekarangan di mana kita dikuburkan. Demi Allah juga mobil kita yang mahal itu tidak akan membawa jenazah kita. Bahkan mobil itu akan dibawa oleh orang lain. Kita terbujur di atas ambulan. Maka untuk itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kita kesempatan. Bukan bertanda kita orang baik, kita masih banyak dosa. Supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan hidup kepada kita karena kita banyak kurangnya bekal untuk menghadap Allah. Supaya kita banyak-banyak berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Salawat dan salam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat mulia, manusia yang paling agung, sekalipun tidak bisa tulis baca, tapi beliau adalah orang yang paling beradab. Karena adab itu di atas segala-galanya. Betapa banyak orang-orang yang punya ilmu, punya pengalaman, ketika adabnya tidak ada, maka nilainya tidak ada di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Tapi ketika dia beradab, pasti dia berilmu. Maka bagaimana dia menghadapi orang-orang tua, bagaimana sama-sama besar dengan dia, dan bagaimana dia menghargai yang kecil. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Judul kita pada hari ini adalah mulailah dengan bismillah biar semuanya berkah. Bapak Ibu, berbicara tentang bismillah itulah ucapan kita dan tidak akan pernah lepas dari mulut kita. Tapi ada Bapak Ibu yang harus kita tahu dan sadari, ternyata kalimat bismillah yang pendek itu punya keistimewaan yang sangat mendalam di hadapan Allah. Ada Bapak Ibu satu kisah
Kisah itu Bapak Ibu ditulis di sebuah kitab. Seorang istri yang soleha. Istrinya soleha Pak, suaminya cilik. Pak. Jadi istrinya ini Bapak Ibu, setiap apa yang dia angkat selalu diawali dengan bismillah. Nyo pindahan kuali, nyoba jodoh bismillah. Nyo cuci piring, nyoba jodoh bismillah. Nyo menyai bawang, nyoba jodoh bismillah. Nyoba cuci memasukan, kalau dulu kan tidak ada masuk cuci doang. Nyoba cuci, nyoba jodoh bismillah. Saingonya Bapak Ibu setiap napasnya itu yang keluar bismillah Pak. Be acok mananga bismillah ku Bapak Ibu berang suami. Aku seketek bismillah, seketek bismillah. Untuk aku itu pada takdir. Pak, karena dulu lagi namanya itu. Aduh kok, lain ada kok. Kalau lagi tidak alhamdulillah. Kalau istri yang tidak soleha pasti curiga. Nah bahagia meminta kepada dia. Ya benar. Apa kalau minta kepada dia, bila bahagia kepada dia namanya. Tapi dia karena patuh Bapak Ibu, apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia ambil emas, padahal emas ini sudah dibuang oleh suaminya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Baru dia akan membuka lemari, dia baca bismillah lagi. Bismillah. Dia buka lemari itu. Dia ambil emas itu. Dia berikan kepada suaminya. Suaminya terkejut Pak Saudara. Lama udah kawan dong. Anu yang tadi muak nih kalau nyawa cahaya gitu. Coba tanya istrinya. Bapak mencari juga kapal. Baru nyekecikan bapak aduh ame itu di situ. Batu dah. Ame itu lama campaan ke dalam semua. Anak atau istrinya. Itulah ada keberkahan kalau awak acuk membaca bismillah. Akhirnya Bapak Ibu, suaminya pun terdiam. Kiranya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an ada kecilan Bapak Ibu. Surah Al-Fatihah Allah sendiri yang mengucapkan, dia awali dengan bismillah. Allah yang mengizinkan dimulai di bismillah. Ini awak baca tadi. Para ulama mengatakan Bapak Ibu, dia bahagian daripada ayat. Tidak bisa dipisahkan dari ayat Al-Fatihah. Makanya Bapak Ibu kalau tidak dibaca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Jadi kalau tidak dibaca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Makanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saja akan mengawali Al-Quran, diawali dengan bismillah. Beraku Allah Bapak Ibu kalau mulai satu pekerjaan tidak memulai dari bismillah. Kamu Bapak Ibu kalau kamu nulis WA, kamu awali dengan bismillah. Dulu tuh pertama tuh aku. Baru mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baiklah dijawab orang. Dibukanya WA aku tadi Bapak Ibu. Makanya pasti baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Mungkin Bapak Ibu menganggap itu sepele, tapi nilainya besar. Bagus besar Bapak Ibu. Kadangkala Bapak Ibu yang sakit itulah yang berkelimpahan kau. Ada kata satu, siapa orang yang mengawali makannya dengan bismillah, maka dua dapat dia. Yang dua itu Bapak Ibu, satu pariknya kanyang, nang kedua
dapat pahala yang nanti diterima di akhirat. Kau nak pakai terlalu lapar mana? Dah tekanan baca bismillah. Aku sendawanya panjang pak. Ada tekanannya apa? Ada tekanan apa? Yulama mana sabar. Bismillah itu tekanan. Makanya Bapak Ibu, andaikan awak tak tinggal membaca bismillah di awal awak makan, maka boleh di pertengahan makan. Bismillahi awali wal akhir. Jangan lagi aja. Lah jadi tekanan, lain baca bismillah. Bapak Ibu, satu kali saya diundang Pak pergi meruqyah di sebuah kabupaten kota. Yang saya ruqyah itu Bapak Ibu, ibu-ibu yang sudah stroke. Yang anehnya Pak Kadis, makannya 5 campur Pak. Ibu-ibu makannya 5 campur. Saya ada ibu apa di rumah nama kamu dia? Kalau nama kamu itu Pak, sampai mau barang di ruqyah ya Pak. 5 campur makannya, alunya kanyang-kanyang. Kiranya pakcik saja uyang. Atau kira tiupnya makan tak membaca bismillah. Jadi kalau ada Pak, kawan-kawan di kantor di sekolah, lah siap makan sate, coba tambah lo dengan nasi goreng, coba sambal lo bakso, adunya nanti ibunya baik ya Pak, mungkin nak baca bismillah dari awal. Tolong ibu kanan. Yang datang ke klinik saya Bapak Ibu, seorang bapak-bapak yang anaknya SD. SD badannya tak ada kuat, kurui. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lagi ada juga rombak yang lewat Pak Kadis. Minta lewat sate, tak sate. Lewat bakso juga. Minta lewat bakso. Lagi ada yang lewat di muka rumahku minta balik kalau tak menangis jadi. Padahal Satio nanya minta tuh Bapak Ibu habis makan Pak. Akhirnya ketika dibawa ke tempat yang Bapak Ibu, yang terjadi Pak, di dalam parunya itu ada uji. Maka ketika jadi ruqyah muntah-muntah. Jadi kalau ada anak awak Pak yang muda itu, tidak mau kanyang paru itu. Salah satunya ini. Yang dicari Pak, yang dicari itu makan itu bukan kenyangnya, tapi berkah. Yang sudah makan lalu dimakan itu bukan hidup, bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Jadi awak kalau awak mulai dari bismillah, maka ajaran di rumah tak masuk Bapak Ibu bukannya bismillah. Ada awak celiak makan di tangan kiri, ada Pak. Minumannya pacit di tangan suwurnya, tangan kanannya, makannya pacit tangan kiri. Kata Rasulullah, siapa yang makan tidak dengan tangan kanannya, maka setan ikut makan bersama dia. Jadilah berbagi Pak, berbagi dengan makhluk yang tidak sama. Kok bagi sama awak baru Pak? Ada durian, bagi durian. Tapi kok Pak ada makhluk yang berbeda. Makan yang tangan kiri saya Bapak Ibu, itu mengundang setan untuk makan. Mulai dengan bismillah. Kami minum mulai dengan bismillah. Apapun yang dimakan Pak, karena intinya bukan hanya kenyang Bu, tapi intinya yang penting itu berkahnya. Kamu bertanya Bapak Ibu, mana nih banyak ibu tidak berkah tapi seketek berkah? Mana nih? Banyak berkah, aku nampak. Biarlah petiku banyak asal berkah bagus. Biarlah banyak petiku asal berkah. Kau seketek tak berkah loh. Dicari-cari berkah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, keberkahan bismillah yang kedua Bapak Ibu, maka kita disunahkan membaca bismillah di saat kita akan tidur. Kenapa di saat akan tidur Bapak Ibu? Dari pengalaman saya Bapak Ibu pernah meruqyah seorang ibu-ibu yang sudah sekian tahun tidak bisa hamil. Ingin pada punya keturunan Pak, maka Allah berikan dia hamil di usianya yang 5 bulan kehamilannya. Sadang lalu Bapak Ibu, tiba-tiba ada saja angin,
Padahal pintunya, jendelanya tidak terbuka, pintunya tidak terbuka, tidak ada AC, tidak ada kipas angin bawah. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada saja angin terhembus masuk rasanya ke dalam mulutnya sampai di perutnya. Tidak hitungan menit, hanya hitungan detik saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia langsung perdarahan hebat dan keluar dari tadi. Ketika saya meruqyah diundang oleh suaminya, suaminya kebetulan polisi. Saat itu saya berdialog. Dari mana kamu masuk? Dia bilang dari mulutnya. Berapa masuk? Dia katakan. Kiranya Bapak Ibu kadang-kadang awak Pak saking latihan ya. Sambil mengoleh-oleh mengalok amat Pak di muka televisi di rumah tu bagi infonya kepala. Kiranya lah lalu saya. Lama kedua saya. Kadang-kadang saya malu Pak, ada nama cakap. Nyoba cakap di musuh Pak. Kiranya nyoba musuh di sekolah. Oh sampai tak tinju. Kiranya dia tinju itu Pak kepala bininya. Ada yang menjerit-jerit. Ada yang mau main kaki dan main tangan, dihantamkan. Kadang-kadang suaminya dihantam. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata ketika kita mau tidur, kita mulai dengan bismillah. Bismillah itu akan menjadi penjagaan kita. Karena dikatakan oleh para ulama Bapak Ibu, dalam kitab yang membicara persoalan ruqyah tentang sihir, pelet, apa saja namanya Bapak Ibu, dia lebih sering, dia bisa dilakukan ketika kita tidur di malam hari. Makanya Bapak Ibu bukan hanya dengan bismillah, kok kalau Pak biasakan bau dua. Bukan hanya bau dua Pak, tambah juga mandi ayat. Bah mandi ayat, jangan apa ambil lo ayat. Sudah tu Pak panggang Al-Quran ko jangan. Dah itu dong. Selesai kita berwudu, kita buka tangan kita baca Al-Fatihah, kita baca ayat kursi, kita baca 3 qul, kita usapkan Bapak Ibu, kita tiup ke tangan kita. Sudah tadi tiupkan ke tangan, kau usapkan Pak. Yang tidak boleh karena itu Bapak Ibu hanya kemaluan dan telapak kaki. Mulailah tidur itu miringnya ke kanan seperti Rasulullah. Insya Allah tidak ada kayak apa Ibu nak kemari hari malam itu. Tidak ada mereka menjerit-jerit, tidak ada mereka meninju kepala suami. Yang memang seperti orang bermimpi itu Pak. Kenapa? Karena kata Rasulullah penjagaannya dengan kalimat Bismillah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makannya tidak banyak tapi berkah. Kalau lalu Bapak Ibu tidak ada bermimpi-mimpi. Karena kadang-kadang Bapak Ibu baru saja terpejam matanya dia sudah bermimpi. Sepanjang tidurnya bermimpi terus. Kalau ada Bapak Ibu yang bermimpi, kalau dia tidak bermimpi Pak, seperti makan. Ada Bapak Ibu menangga orang yang lalu untuk bunyi-bunyi giginya. Ada kan? Kayak makan tulang ya Pak. Kalau ada yang kayak gitu berarti itu ada pengaruh jin. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mau makan biasakan dengan Bismillah, biasakan dengan tangan kanan supaya makanan itu berkah untuk kita. Yang ketiga, kalau memakai pakaian Bapak Ibu yang membalikan awak seorang Pak, yang mau kue dekat tukang jahit kan awak seorang Pak. Tapi Bapak Ibu, ketika pakaian ini kita tidak memulainya dengan Bismillah, maka jin satu masuk ke dalam baju awak. Pakaian awak seorang. Makanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya ada keberkahan pakaian yang kita berikan, yang kita pakai ini. Maka mulailah memulainya. Bahkan mungkin Bapak Ibu dengarkan ceramah Ustaz Adi Hidayat. Apa kata beliau? Sampai pun Bapak Ibu kemalakean buah baju Pak, ada aturannya. Apa kalau melakean baju dari mana buahnya bersama? Ada yang bawa? Nang batuannya Bang dari bawah kate. Itu nang batuannya supaya dia tidak senjam. Ya, kadang-kadang lah panjang sebelah, tapi pendek sebelah kirinya. Makanya Rasulullah memulai dari bawah. Aduh ada saja Pak, memakai buah baju dari
dari bawah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti kemasannya sampai ke atas. Mangarek kuku pun Pak adu juga turunnya. Makanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sesuatu yang dimulai dengan bismillah, maka dia akan tersambung menjadi ibadah. Itu yang dikatakan oleh para ulama Bapak Ibu, awak sepanjang hidup awak ibadah sebenarnya. Dari jago lalu sampai lalu awak ibadah Pak. Kalau itu diawali dengan bismillah. Apa Ibu kan naik kendaraan dari rumah, mulai dengan bismillah. Bismillah, Allah yang menjago. Bapak Ibu ke masuk kenapa? Walaupun maaf menyabui Bapak Ibu, masuk apa Ibu ke rumah seorang, awak yang kembali Pak, awak lo yang membuat bahan untuk rumah awak minta tolong ke konsultan. Saat awak masuk Bapak Ibu, mulai dengan bismillah dan baca assalamualaikum. Kalau seharian rumah awak tinggal tadi Bapak Ibu, kalau tidak awak mulai dengan itu, maka jin yang ada di dalam itu akan senang tenang. Makanya Bapak Ibu masukkan itu pun ruang awak. Sekalipun Bapak Ibu telah ditentukan itu ruang awak, buka pintu dengan bismillah, assalamualaikum. Karena ada orang di dalam rumah, tapi pasti saja ada makhluk lain. Karena satu kali Bapak Ibu saya pernah meruqyah sebuah kantor Pak. Kantor itu kantor pengadilan. Tengah malam kadang orang bersidang. Ada yang menokok paru, suaranya banyak, sehingga Bapak Ibu security itu Pak, dekat takutan kadampat di jalanan. Nyocali orang pun tidak ada Pak. Tidak ada nampaknya orang pun Bapak Ibu, tapi kadang-kadang kok tiba-tiba komputer di duian, lampu itu sebetulnya matian. Kiranya Bapak Ibu masuk ruang lapeh pun Pak jana wa'anyuannya. Kadang-kadang Pak masuk ke ruang orang wa'anyang ke Pak. Jangan baca bismillah, assalamualaikum nak baca, anyang ke masuk. Makanya Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ada rumah yang dihuni oleh jin. Ada kantor yang tampak sembunyi jin. Kadang-kadang dipindah Pak sesuatu. Makanya Bapak Ibu, dengan adanya bismillah yang kita baca tadi, kebantuan kalimatnya seketek Pak. Tapi ketika kita lanjutkan membaca bismillah itu sampai akhir bismillahirrahmanirrahim, maka tersambung dengan kasih sayang Allah. Tidak cukup hanya mengatakan bismillah, tapi bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba yang Bapak Ibu, betapa luar biasanya Allah membimbing Allah Bapak Ibu. Sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita makan, padahal untuk kita. Ketika kita mulai dengan bismillah, Allah berikan keberkahan yang bertaburan di sana. Apa keberkahan Bapak Ibu? Awak punya oto yang berkah. Kadang-kadang Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu sampaikan, nyo punya oto tapi tidak bininya nyo bini orang nyo bawa. Ya kan? Nyo punya rumahnya sampai diskotik. Bapak Ibu panik tetangganya. Tapi rumah yang berkah Bapak Ibu ada ayat Al-Quran yang terlantur di sana. Kalau punya ada nyanyi Pak, nyanyinya nyanyi nasyid, sehingga indah didengar. Dia punya pakaian Pak, bukan hanya sekedar untuk gaya dan penutup tubuhnya, tapi yang dia bayangkan berpakaian adalah termasuk ibadah. Makanya Bapak Ibu, Allah sendiri membaca bismillah dengan pekerjaannya. Bahwa Allah tidak mengawali suatu dengan bismillah, maka boleh jadi Bapak Ibu, itulah keberkahan ada di Allah. Maka tiap sabanta tapi tidak ada berkah. Minum tiap sabanta tidak ada berkah. Apa yang kita lakukan selama ini, kalau jarang kita lakukan, atau di rumah juga Pak, kita ada lakukan ketika tekanan Pak. Contohnya Pak, ketika kamu nyebarang Pak, kalau jembatannya rancak, tekanan bismillah Pak. Tapi kalau jembatannya lapor, katakan bismillah. Baru takut yang tua. Saya tumpangkan ke Allah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau ada Bapak Ibu nanti akan bertanya, saya silahkan. Kita sudah jam 8:21 menit. Silakan Bapak Ibu. Makasih Pak Azwarman. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bu.
berdua saja. Saya hormati Pak Kadis beserta seluruh pimpinan di Dinas Khusus. Langsung saja Ustaz, kegiatan apa yang tidak boleh kita baca Bismillah mungkin? Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu luar biasa, Karajola tidak mudah baca Bismillah. Nyoringan tapi balik. Pak, kalau disatukan membaca Bismillah, bukannya pahala nak dapat tapi dosa nak dapat. Bapak Ibu, kata Allah, mengawali suatu dengan Bismillah itu pekerjaan yang Allah redha. Awal lu pernah mencari tukang mabuk Pak sambil membaca foto Bismillahirrahmanirrahim. Lu pernah tak? Karena tidak sadar tak? Kamu masuk WC saja berdoa, yang tak kuliah di dalam WC, ya Pak. Di dalam WC ya Pak, ya berzikir ya. Dia terlalu lama buang air kadang, mungkin atau berzikir ya, ya Pak. Jadi sesuatu pekerjaan yang tidak Allah redha, jangan dibuat baca Bismillah. Jadi bawa nama yang suci ku ke tempat yang kotor. Itu satu. Jadi bawa nama Allah ku ke tempat yang pekerjaan yang suci, pekerjaan yang tidak Allah redha. Baik itu tampaknya maupun caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari korupsi itu ada Pak, ya kan? Maka selama itu Allah redha, kamu maaf menyebut Pak. Agama itu berkeranjang. Sampai pun berhubungan badan suami istri dimulai dengan Bismillah, maka setan tidak akan ikut. Baju mana Pak? Artinya tuh Pak, 24 jam menelok-elok Karajogo, mulai Bismillah. Kamu mindahan buku Bismillah. Kamu buka buku Bismillah. Apa boleh kamu makan? Makanya Bapak Ibu, selama yang Allah redha, bacalah Bismillah. Maka Pak Ambo bagi pengajian di Pasaraya Pak itu nama sampai. Sesuatu yang tidak Anda baca Bismillah, maka haram dimakan oleh orang lain. Walaupun Pak, kalau bangkai kan makan ikan yang dihalalkan, gitu Pak. Tapi ketika dia masih hidup, dia masih bernyawa, tidak dibacakan Bismillah, maka haram dimakan. Di ibu besok kembali lele, dijaga dulu. Baca Bismillah ya Pak. Sebenarnya tuh lele itu Pak, kalau dia pandai tak pada punya toko, cuma kita kanja saja. Lalu ada langkang bisa kepala lele kok Pak. Lama mana lele punya toko lele. Ya kan Pak? Ya kan? Nah, besok balik ayam, pokoknya yang hidup yang kita makan. Kecil tolong Pak baca Bismillah. Biasanya kadang-kadang Pak ada yang mengarati Pak. Kadang-kadang Bismillah. Nampak yang Fatihah itu Pak nanya ikut tadi Pak. Yang kali beda kalau ayam kok belakang pergi cepat saja ke laptop. Anu mati adalah cukup Pak. Padahal kapan bolehnya dia dibuka kulitnya? Ketika sudah tidak bernyawa. Iko masih mengelantang kaki, masih ngicil awas aja. Lamangkonya kaki Pak, Allah dikubah kulit. Kenapa Pak? Karena tidak beragama. Maka orang-orang dahulu Pak, apapun pekerjaannya Pak, coba agama dulu Pak, baru di Karajo. Tak sama jawab Pak, awal Pak Karajo dulu agama. Makanya kadang-kadang salah Pak, kecilnya betul. Ya kan? Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian sekedar bermanfaat untuk bersama dan untuk Ambo. Dan Bapak Ibu, kalau hanya sekedar didengarkan dan tidak dilakukan, maka tidak ada manfaatnya. Semoga apa yang kita awali dengan Bismillah, apa yang kita pakai dengan Bismillah, apa yang kita pergunakan dengan Bismillah, mudah-mudahan mendatangkan berkah untuk kita. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, pakaian kita, kendaraan kita, rumah kita, ruang kita. Mari kita baca Bismillah. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah,
Bimbing kami untuk selalu berzikir ya Allah. Bimbing kami untuk selalu melakukan suatu pekerjaan, mengawalinya dengan bismillah. Apapun yang kami kerjakan ya Allah, selama itu adalah Engkau ridhai ya Allah. Ya Rabb, bantu kami ya Rabb untuk selalu apapun yang kami makan, apapun yang kami minum, izinkan kami membaca nama-Mu ya Allah. Ya Rabb, selama ini mungkin kami terburu-buru sehingga kami lupa membaca bismillah di saat kami memakai pakaian kami. Bimbing kami ya Allah. Kadangkala ya Allah, di saat kami akan masuk ke rumah kami tidak membaca bismillah. Atau juga kami mempergunakan kendaraan kami tidak membaca bismillah. Ampuni kami ya Allah. Engkau bimbing kami untuk selalu menyebut nama-Mu, agar apapun yang Kau titipkan kepada kami menjadi berkah. Berkahnya makanan membuat otak kami semakin cerdas, hati kami semakin bersih. Kami melakukan sesuatu bukan karena manusia, tapi kami melakukan karena Engkau ya Allah. Bantu kami untuk selalu bersyukur ya Allah. Setiap apa yang mendatangkan berkah buat kami, mendatangkan manfaat buat kami ya Allah, sehingga kami mengucapkan Alhamdulillah. Jangan sampai kami lupa di saat selesai kami minum dan selesai kami makan, kami membaca Alhamdulillah ya Allah. Apapun yang baik yang Kau redai, sehingga ya Allah, itulah wujud terima kasih kami kepada Engkau. Bimbing kami memperbaiki ibadah kami. Boleh jadi sholat kami yang belum khusyuk ya Allah, bacaan Quran kami yang belum sempurna ya Allah. Semua apa yang kami lakukan selama ini hanya sibuk mencari ilmu dunia, sampai kami ya Allah tidak bisa baca Quran. Bimbing kami ya Allah, jadikan kami ya Allah beri peluang untuk belajar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampuni kami, ampuni ayah dan ibu kami. Ridhai dia ya Allah, tempatkan bila di tempat yang Kau muliakan, dan pertemukan ayah dan ibu kami dengan orang-orang yang Kau sayangi. Ya Allah, jika ada orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikan usia yang berkah ya Allah, sehingga jauh dari kepikunan. Andaikan Engkau jemput dia ya Allah, izinkan menyebut nama-Mu. Selamatkan kami semua di dinas pendidikan ini, mulai dari kepala dinas, mulai dari siapapun ya Allah yang telah berjuang untuk pendidikan ini, sampai ke akar-akarnya yang tidak terbaca, baik klinik servisnya, orang-orang yang honor di sekolah-sekolah, di kantor-kantor di dinas pendidikan ini. Ya Allah, angkatlah ya Allah, mudahkan dia bisa mendapatkan derajat yang sama dengan kami ini. Allahumma ya Rahman, selamatkan generasi muda kami dari makanan yang tidak halal, dengan cara yang juga tidak halal. Jauhkan generasi muda kami dari yang tidak beradab. Jauhkan generasi muda kami dari tawuran, dari LGBT ya Allah. Jauhkan ya Allah para generasi kami dari narkoba ya Allah. Jauhkan ya Allah, hari ini rindu kami kembali. Rindu kami menemukan ada anak-anak yang sopan, yang dia berlarian mencari para gurunya. Kami rindu dengan anak-anak yang lembut, yang tidak ada keluar kata-kata kasar dan kotor dari mulutnya. Kami rindu ya Allah, anak-anak yang memang ya Allah terdidik dengan agama. Kami bahagia dari itu ya Allah. Jadikanlah Engkau catat amal kami. Kami sangat bersyukur ya Allah. Dari sebanyak ini pekerjaan ya Allah, inilah pekerjaan yang pahalanya tiada henti sampai bertulisan kami nanti berdiri di atas kepala kami. Untuk itu ya Allah, jadikan ladang amal buat kami. Dan dimanapun kami mengajar, dimanapun kami bertugas, jangan sekedar hanya memberikan materi ya Allah. Kalau hanya sekedar memberikan materi, maka internet atau Google lebih pintar dari kami. Tapi jadikanlah kami yang bisa ditauladani. Mulai dari sekecil apapun, kami akan lihat oleh murid-murid kami. Kami akan dipantau oleh anak-anak kami. Apalagi anak-anak sekarang lebih kritis ya Allah. Selamatkan semua kami ya Allah. Selamatkan saudara kami di Palestina ya Allah. Anak-anak saudara kami di Palestina ya Allah, yang dia tidak bisa bersekolah dan dia tidak bisa mengajar seperti kami. Kadang-kadang dia tidak menerima gaji ya Allah. Dia tetap menegakkan agama ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah kegiatan tausiah Jumat kita pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz tadi bermanfaat buat kita semua dan mampu membawa kita menuju surga Allah.
Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari SMA 14 undur diri. Ku adu tersinggung karena yang telah tuang katurun, nan patut dimumpung tak belakangan, nan patut dahulu tak kemudian. Ampun jodidah kami mohonkan. Berjalan pulang ke puncak batu, basuh malah di pintu kabur. Kok salah aku bakato, sakali salah bariku ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri 14 Padang, sekolah yang ku banggakan, kaya inovasi, cerdas literasi, berkarya, berprestasi. Santun, sikap, taat, beribadah, terampil dan berilmu, berakhlak mulia, berdisiplin diri, seayun selangkah majukan sekolah.